Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Apa kabar pagi ini saudara? Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Ya, saudara yang terkasih, sudah 6 bulan kita lalui tahun 2025. Dan di dalam 6 bulan itu kita melihat pertolongan Tuhan. Amin. Ya, ada 6 bulan lagi kita akan berjalan di tahun 2025. Dan kita percaya Tuhan juga akan menolong kita. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, saya imani dan kita semua yang ada di tempat ini kita imani bahwa ini adalah bulan berkat. Amin. Juli berkat. Amin. Ya, kesehatan kita diberkati. Amin. Pekerjaan usaha kita diberkati. Amin. Keluarga kita diberkati. Amin. Anak-anak kita diberkati. Apapun yang kita kerjakan Tuhan berkati dan buat berhasil. Beri kemuliaan buat Allah kita. Iya, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya iman yang kokoh di dalam mengikut Yesus. Amin. Jangan sempat iman kita roboh. Ya, kalau iman kita roboh di dalam mengikut Yesus, kita nggak akan dapat apa-apa. Amin. Ya, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Langkah yang Tidak Pernah Sendiri. Bisa kita baca bersama-sama saudara terkasih 3, 2, 1. Iya, langkah yang tidak pernah sendiri. Hari-hari ini adakah saudara merasa sendiri? Ada? Menangis sendiri, menanggung beban sendiri, stres sendiri, tertawa sendiri, menghadapi masalah sendiri. Ada saudara? Kalau ada, berarti Anda itu orang sombong. Mengapa orang sombong semua? Iya, karena saudara memakai kekuatan sendiri. Sementara judul khotbah hari ini langkah yang tidak pernah sendiri. Mengapa saudara coba-coba hidup sendiri? Ya, firman Tuhan bilang Allah kita itu Immanuel. Allah yang beserta dengan kita setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Allah itu bersemayam di dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan katakan aku kok sendiri ya. Melangkah sendiri, menghadapi beban sendiri, stres sendiri, cukup. Amin. Sadari bahwa ada Roh Kudus, satu pribadi yang selalu setia menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, ya kita akan baca dalam Amos 3 ayat 3. Bersama-sama katakan dengan suara keras. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Dalam bahasa Inggrisnya, do two people walk hand in hand if they are not going to the same place? Artinya apakah mungkin 2 orang bergandengan tangan jika mereka tidak pergi ke tempat yang sama? Saudara yang terkasih, artinya 2 orang, bila 2 orang ingin pergi bersama-sama, mereka harus sepakat dulu. Mereka harus berjanji dulu saudara. Tidak mungkin ya mau pergi bersama-sama kalau enggak sepakat apalagi satu tujuan. Bagaimana mungkin mereka mau pergi bersama-sama tujuannya berbeda. Yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri. Apa yang terjadi saudara? Bubar. Bubar. Kalau yang satu mau kanan, satu yang mau ke kiri, tujuannya berbeda ya, bubar. Begitu juga dalam keluarga, dalam pasangan suami istri, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam persahabatan. Kalau tidak ada kesepakatan, kalau tidak ada tujuan yang sama, semuanya itu akan bubar saudara. Semuanya akan sia-sia, semuanya akan hancur. Jadi pagi ini Tuhan berfirman bagi setiap kita. Mari sebelum berjalan bersama-sama, ayo sepakati dulu, berjanji dulu dan satu tujuan. Supaya apa? Supaya tidak bubar, supaya tidak sia-sia saudara. Jadi kekristenan itu bukan hanya sekedar agamawi saudara. Tetapi kekristenan itu bercerita bagaimana kita berjalan melangkah bersama Kristus. Amin. Jadi pagi ini siapkah saudara berjalan bersama Yesus? Ayo, harus ada komitmen saudara. Kalau untuk berjalan bersama Kristus, saudara harus sepakat dulu dan tahu
tujuan untuk mengikut Kristus. Jadi Tuhan gak usah tanya tujuan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu tahu tujuan kita. Kita sekarang yang harus tahu tujuan Kristus. Mengapa kita harus mengikut Kristus? Gak mungkin dong Tuhan Yesus ikut tujuan kita. Amin. Tapi kita yang harus ikut tujuan Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara, bila saudara pagi ini berkomitmen ya, ingin melangkah bersama Kristus, selaraskan dulu ya, sepakat dulu supaya bisa berjalan bersama Kristus. Tidak ada pilihan lain saudara. Harus sepakat. Jangan nanti aku berjanji, aku sepakat, aku satu tujuan dengan Yesus, aku mau melangkah berjalan bersama Yesus. Tapi apa yang terjadi saudara? Banyak kekristenan kita itu stagnasi. Banyak kekristenan kita itu maju mundur, bahkan berhenti saudara. Dari mana kita tahu? Ya setelah ada kejadian, kita nggak tahu tujuan Kristus itu. Kita ikut Kristus itu sangkal diri pikul salib. Saat ada gesekan, saat ada masalah, saat ada badai, kita sering sekali berhenti. Ya, kita sering sekali stagnasi. Kita sering sekali maju mundur ikut Tuhan. Kadang gereja, kadang tidak. Ya, sudah pelayanan, berhenti pelayanan. Kadang komsel, kadang tidak. Kadang menara doa, kadang tidak. Itu salah satu tanda kita itu belum tahu, belum sepakat ikut Tuhan. Amin. Yang mengerti beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini pastikan diri saudara itu sepakat dan tahu tujuan dalam mengikut Kristus. Amin. Kita akan belajar bagaimana sih caranya melangkah bersama dengan Yesus. Nah, kita akan belajar ini saudara. Supaya apa? Supaya saat kita sudah komitmen, sudah sepakat, sudah selaras, sudah tahu tujuannya, kita tidak jatuh bangun. Amin. Jadi pastikan saudara tahu bagaimana cara melangkah bersama dengan Yesus. Yang pertama, sadari kalau Yesus itu adalah roh. Amin. Apa yang harus kita sadari saudara? Kalau Yesus adalah roh. Kalau kita tahu Yesus itu adalah roh, maka kita harus berjalan sepakat satu tujuan di dalam roh, saudara. Kalau pagi ini aku komitmen, aku nggak mau lagi jatuh bangun, aku nggak mau lagi stagnasi. Berarti saudara harus ambil keselarasan, yaitu belajar setiap hari hidup di dalam roh. Amin saudara. Nggak ada pilihan lain. Kita harus hidup di dalam roh. Karena Allah kita hidup di dalam roh. Kita baca dalam Roma 8 ayat 9, 321. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging. Iya. Kita tidak hidup lagi dalam daging, saudara. Tetapi kita hidup di dalam roh. Jika roh Allah diam di dalam kita, maka roh Allah harus lebih besar daripada kedagingan kita. Hari-hari ini, coba kita refleksi diri kita. Mana yang lebih menonjol, kedagingan atau roh kita? Firman Tuhan berkata, roh memang penurut, daging lemah. Coba hari-hari ini mana sih yang lebih besar? Kedagingan kita, hawa nafsu kita, keinginan kita apa? Apakah roh kita yang ingin selalu dekat kepada Tuhan? Saudara, pagi ini Tuhan mengajarkan supaya kita menyadari Yesus itu adalah roh. Ya, makanya kita harus bisa hidup di dalam roh, tidak ada pilihan lain. Pertanyaannya pagi ini, mengapa harus hidup di dalam roh? Kita baca dalam Yohanes 6 ayat 66, 321. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Nah ini, kalau kita nggak sefrekuensi ya dengan Tuhan Yesus, kita nggak akan sanggup mengikut Tuhan. Amin. Kita akan mundur mengikut Tuhan. Karena yang kita ikuti, yang kita sembah, yang kita percaya itu adalah roh. Sementara kita dan murid-muridnya itu dulu masih dalam kedagingan. Kita lihat saudara, apa sih yang terjadi?
Kok murid-murid Yesus itu sampai mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikut Tuhan? Apa yang terjadi, saudara? Nah, ini saudara, padahal sebelum murid-murid itu mau mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikut Yesus, mereka itu baru melihat mujizat. Ya, tadi di Yohanes 6 ayat 66. Sebelumnya kita balik ke belakang di Yohanes 6 ayat 1, murid-muridnya itu baru melihat dengan mata kepala mereka bahwa Yesus itu baru melakukan mujizat, yaitu memberi makan 5.000 orang. Dan selanjutnya di ayat 16, muridnya itu melihat dan menyaksikan sendiri Yesus berjalan di atas air. Nah, orang baru melihat kok tiba-tiba mau mengundurkan diri dan gak mau lagi ikut Yesus. Kenapa? Yang tadinya begitu waktu Yesus melakukan mujizat, iman mereka dibangkitkan, iman mereka dikuatkan. Kok tiba-tiba kenapa mundur? Apa yang terjadi padahal mereka baru melihat mujizat loh. Kenapa? Apa? What happened? Ya, apa yang terjadi? Kita lihat saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 51, itu Yesus bilang, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Selanjutnya apa yang terjadi? Kok murid-murid Tuhan Yesus tiba-tiba mundur? Dalam Yohanes 6 ayat 53 dibilang, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Rupanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu berbicara dalam dimensi roh. Sementara murid-muridnya mengartikannya dalam dimensi jasmani, kedagingan. Jadi dikira Tuhan Yesus itu kanibal. Ya, memakan daging anak manusia dan meminum darahnya. Serem kan saudara? Jadi ajaran-ajaran Kristus itu, perkataan-perkataan Yesus itu dianggap sangat keras. Mereka terlalu sulit untuk memahami. Makanya saudara, perlunya kita itu hidup dalam dimensi roh supaya kita mengerti dan memahami maksud Tuhan. Amin saudara. Nah, apalagi yang membuat murid-murid Yesus itu mundur dan tidak mau mengikut Yesus? Dalam Yohanes 6 ayat 50 sampai 61 dikatakan, sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini siapakah yang sanggup mendengarkannya? Sangat keras saudara, mereka takut, masa disuruh makan daging manusia, minum darah manusia, itu sudah kanibalisme gitu. Karena mereka menanggapinya secara dimensi roh, jasmani, kedagingan. Jadi di ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Nah, saudara yang terkasih, kalau mungkin kita di situasi itu ya saudara, kita sudah melihat Tuhan Yesus buat mujizat. Kita sudah melihat kuasa Yesus luar biasa. Tapi tiba-tiba dengan pemahaman yang dimensi kedagingan, pasti kita akan takut. Kita akan mundur. Ya, aduh kok keras sekali ya pengajarannya. Keras sekali ya perkataannya. Inilah yang membuat saat itu mengapa murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak mau lagi mengikut Yesus. Karena apa? Tidak satu frekuensi, saudara. Ya, murid-muridnya itu hanya mau mujizat. Murid-muridnya itu hanya mau berkatnya saja, tapi tidak mau pengajaran-pengajaran yang keras, saudara. Seperti kita saat ini, kita datang ke sini ya, 98% itu pasti mau berkatnya Tuhan. Tapi kalau disuruh pikul salib, sangkal diri, ampunilah musuhmu, berdoalah bagi musuhmu, itu kita merasa gak bener ini pengajaran Yesus ini. Kok musuh yang sudah begitu jahat disuruh ngampuni, disuruh mendoakan. Ya, siapa kita ini saudara? Gak lebih hebat dari murid-murid Tuhan Yesus. Sampai murid Tuhan Yesusnya itu mengundurkan diri, gak mau lagi ikut
Tuhan Yesus. Hari-hari ini seberapa besar iman kita untuk mengikut Tuhan, saudara. Saat badai datang, saat pengajaran-pengajaran yang gak sesuai dengan keinginan kita, masih maukah kita mengikut Yesus? Mengampuni orang yang bersalah, tidak mendendam, tidak membenci. Ini pengajaran-pengajaran yang terlalu sulit kalau kita hidup dalam dimensi kedagingan, amin. Tapi kalau kita hidup dalam dimensi roh, ini pengajaran ya real aja, yang mengalir aja. Makanya hari ini Tuhan mengajak kita supaya kita di dalam mengikut Yesus harus hidup di dalam dimensi roh. Beri kemuliaan buat Allah kita. Ya, saudara yang terkasih, kalau kita tetap berdiri di dua kaki dalam mengikut Kristus ya. Yang satu penuh dengan dimensi roh, yang satu penuh dengan dimensi kedagingan. Ini akan tarik menarik, saudara. Ya, hasilnya apa? Jiwa kita akan terkoyakkan. Jiwa kita akan robek, saudara, terkoyakkan, terbelah dua. Karena itu ayo, daging itu dengan roh gak pernah connect, saudara. Daging itu tidak akan pernah connect dengan roh. Itu semuanya berlawanan. Kita baca dalam Galatia 5 ayat 17, 3:21, sebab keinginan daging iya. Jadi keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan sebaliknya keinginan roh itu berlawanan dengan keinginan daging. Kita lihat di sini ya saudara ya. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudara yang terkasih, kita itu sudah mengerti firman Tuhan. Kita itu sudah sepenuhnya mau mengikut Tuhan dengan benar. Tapi terkadang kita nggak bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Kita mau nggak berdusta lagi. Kita mau nggak gosip lagi. Kita mau nggak memfitnah lagi. Kita mau nggak sakit hati lagi. Kita mau kita nggak malas-malasan lagi. Tapi itu susah kita lakukan. Karena apa? Karena kedagingan kita itu lebih besar daripada roh kita. Saya percaya kita yang hadir semua ini di sini ingin bebas dari dosa. Amin. Ingin tidak melakukan dosa lagi. Tapi kita sulit untuk melakukannya. Karena kita belum mengikis kedagingan kita, saudara. Kalau kita mau ikut Tuhan dengan benar, kita harus mengikis kedagingan kita ini. Maka saat kita mengikis pelan-pelan akan muncullah buah roh itu. Amin saudara. Maka kita akan bisa melakukan apa yang kita kehendaki. Saya percaya di sini kita semua gak ada yang mau melakukan dosa. Tapi kita selalu gagal. Kita selalu melakukan apa yang gak kita kehendaki. Karena apa? Karena kedagingan itu lebih besar saudara. Ya, kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 24 dikatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kalau kita sudah berkomitmen mau menjadi milik Kristus, kita telah menyalibkan kedagingan kita. Di sini telah berarti sudah, saudara. Ya, kalau kita sudah bilang kita ini milik Kristus, berarti saya telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Telah ini berarti sudah. Apakah hari-hari ini saudara masih akan? Kalau akan itu berarti masih dalam perencanaan saudara. Sedangkan sedang masih dalam pengerjaan. Tetapi firman Tuhan bilang telah berarti sudah selesai. Pertanyaannya di mana posisi saudara hari ini? Apakah akan menyalibkan daging atau sedang menyalibkan daging atau telah? Di mana posisi saudara hari ini? Aku ikut Yesus, komitmen. Aku mau berjalan dengan Yesus. Aku mau sepakat, mau selaras. Tapi aku masih akan. Masih akan. Berarti masih dalam perencanaan saudara. Aku mau ikut Yesus, sepakat, komitmen. Tapi aku sedang menyalibkan, berarti sedang mengerjakan. Tapi firman Tuhan minta kita pada pagi hari ini,
Jika kita sudah menjadi milik Kristus, kita telah menyalibkan daging. Berarti sudah selesai kedagingan kita, amin. Sudah selesai sakit hati kita, amin. Sudah selesai kecewa kita, amin. Sudah selesai sungut-sungut kita, amin. Yang amin beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi pastikan firman ini Anda sudah telah selesai, amin. Jangan akan, jangan sedang, akan jatuh bangun terus mengikut Kristus. Tapi pastikan kita semua yang ada di sini telah menyalibkan. Artinya sudah selesai menyalibkan daging kita. Amin, saudara terkasih. Iya, Bapak Ibu yang terkasih. Yang kedua itu bagaimana, tadi yang pertama apa saudara? Bagaimana cara supaya kita melangkah bersama Tuhan? Sadari bahwa Yesus itu adalah Roh. Yang kedua, bagaimana cara melangkah bersama dengan Tuhan? Yaitu mengetahui kesukaan Yesus. Ya, kalau kita senang sama seseorang, ya, apalagi pasangan suami istri, ini nggak disangsikan lagi, pasti tahu kesukaannya apa. Bukan misop ya, Ko Apin. Pasti tahu minumannya apa, ya, sukanya di restoran mana, pasti tahu. Saya aja karena deketnya sama Cihuiling, saya tahu minum kesukaannya Americano. Saya tahu tempat Cihuiling ngopi, di Kopi Peti. Nah, itu karena deket, ya, tahu kesukaannya. Kita sudah berapa tahun saudara menjadi Kristen? Tahu nggak kesukaan Yesus? Siapa yang tahu kesukaan Yesus di sini? Siapa yang tahu saudara? Apa Jerik? Ya, saudara, kita nggak akan dikatakan dekat dengan seseorang apabila kita nggak tahu kesukaannya. Ya, kalau kami itu ke mall bersama Boksu, saya tahu kesukaan Boksu sama Ando. Selalu berhenti ketika melihat ada pameran mobil. Ya. Begitu ada pameran mobil berhenti mereka melihat, ya, tanya-tanya berapa, terus masuk ke dalam mobil, tengok interiornya, ya, dilihat-lihat gitu. Terus udah dari situ jalan lagi kami, terus ada es, pasti berhenti. Lihat lampu-lampu, martil-martil, ya, itu terus jalan lagi ada nelayan pasti berhenti. Makan dulu. Nah itu kalau kita ke suatu tempat ada kesukaan kita pasti berhenti. Susu asin kalau ada durian di Sidamani berhenti. Berhenti. Nah jadi saya dengan Lisya kalau ke mall ada butik lewat baju berhenti. Lewat toko sepatu berhenti. Lewat tas berhenti. Ya begitu saudara. Kalau kita berjalan ada kesukaan kita pasti kita berhenti. Begitu juga Yesus, ya. Kita harus tahu apa sih kesukaan Yesus. Maka sudah berpuluh tahun ikut Yesus gak tahu kesukaannya. Coba tanya kanan kiri, apa sih kira-kira kesukaan Yesus? Aku udah lama loh Kristen, tapi kok gak tahu ya kesukaan Yesus ya. Ada yang tahu? Kasih tahu saya. Salah benar gak masalah. Apa sih kesukaan Yesus? Mau tahu saudara? Yang mau tahu beri kemuliaan buat Allah kita. Iya, yang mau tahu kesukaan Yesus adalah ketika ada iman, amin. Iya, Yesus itu suka ketika melihat orang punya iman. Ya, karena iman itu menyentuh hatinya Tuhan. Karena iman itu menggerakkan tangannya Tuhan untuk melakukan mujizat. Coba tanya dalam hidup saudara, saudara punya iman gak hari ini? Kalau di dalam pujian penyembahan, kalau di dalam ibadah pagi ini, saudara gak punya iman, Tuhan gak akan berhenti di sebelah saudara. Tuhan akan melalui saudara. Tuhan gak akan mengampiri saudara. Makanya di dalam ibadah harus punya iman. Karena itu kesukaan Tuhan, iman. Katakan dengan saya, iman. Amin. Bukan bakso, Jerry. Tetapi kesukaan Tuhan itu adalah iman. Amin, sudah tahu saudara? Makanya itu kita harus punya iman yang kokoh. Bagaimana semua supaya imanku kokoh? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan
firman Tuhan. Jadi selalulah mendengar firman Tuhan. Selalulah renungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Jangan renungkan nasibmu. Jangan renungkan sakitmu. Jangan renungkan bebanmu. Jangan renungkan kepahitanmu. Tapi renungkanlah firman supaya imanmu bangkit. Saat iman saudara bangkit, ya, Tuhan Yesus itu cepat-cepat di dekat saudara. Dia langsung menyambar iman saudara. Amin. Kita lihat saudara, dalam toko Alkitab itu beberapa orang yang punya iman yang luar biasa saudara. Yang satu itu perwira di Kapernaum, ya. Dia menjumpai Tuhan Yesus. Dia memohon, Tuhan sembuhkanlah hambaku. Dia sedang sakit. Terus ayo kita ke rumahmu. Tuhan bilang, tidak, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakanlah satu aja perkataanmu Tuhan, maka hambaku akan sembuh. Apa dibilang Tuhan Yesus? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara Israel. Jadi saudara, saat seseorang punya iman, Tuhan Yesus itu berhenti dia. Ya, pagi ini adakah di dalam ibadah ini saudara yang punya iman, yang tadi Tuhan Yesus berdiri di samping saudara dan menggerakkan tangannya melakukan kuasa mujizatnya dalam hidup saudara? Ya, ini yang berikutnya, yaitu wanita pendarahan. Pada waktu Yesus berjalan, banyak orang-orang yang mengerumuni dia. Kalau kita di pajak oras, mungkin orang yang nyenggol baju kita itu kita nggak terasa ya saudara ya. Nggak tahu, tapi Tuhan Yesus ini luar biasa. Karena kesukaannya iman, dia tahu seseorang itu sedang memegang bajunya. Ya, wanita itu memegang jumbai baju Kristus dan dia berkata, kok ada seperti tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Itulah kalau kesukaan kita itu kita tahu ya apa yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yaitu wanita di Kanaan. Dia datang kepada Yesus, dia bilang, Tuhan, tolong sembuhkan anakku kerasukan setan. Tuhan bilang apa? Tidak baik memberikan makanan anak-anak kepada anjing. Terus perempuan itu bilang, Tuhan, tapi anjing makan remah-remah dari meja tuannya. Kalau sempat kita dibilang anjing, mau lagi gak kita mohon sama orang itu? Tidak akan. Ya. Tapi wanita ini begitu luar biasa imannya. Dia tidak mementingkan kedagingannya. Dia menghilangkan kedagingannya. Dia memperbesar rohnya. Sehingga apa? Kuasa mujizat terjadi saudara. Amin saudara. Jadi hari-hari ini mari perkuat iman saudara. Terus bangun iman saudara. Amin. Karena saat kita punya iman, menyentuh hati Tuhan saudara. Menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja mengadakan mujizat dalam hidup kita. Amin. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi iman saudara itu jangan roboh. Iman saudara itu jangan berkurang. Tapi apapun keadaan saudara, jika saudara punya iman yang besar, ya, Tuhan bilang sekecil biji sesawi lah, saudara sanggup memindahkan gunung. Amin. Hari ini coba katakan pada dirimu, aku punya iman yang besar seperti perwira Kapernaum. Aku punya iman yang besar seperti wanita pendarahan yang 12 tahun. Aku punya iman yang besar seperti wanita Kanaan. Sehingga aku bisa berkata, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Tuhan akan menolong dan menyembuhkan aku. Amin. Punyalah iman yang besar saudara. Kalau kita nggak punya iman, kita nggak akan bisa menerima kuasa mujizat Tuhan. Amin. Iman itu harus disertai dengan tindakan saudara. Jika saudara hanya punya iman tapi nggak bertindak, nggak bergerak, nggak ada action, ya sama aja. Ya, saya mungkin ini cerita 2000 tahun yang lalu. Hari-hari ini, iman apa yang bisa saudara saksikan? Apakah saudara masih punya iman sehingga kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saudara?
Kalau kami, iman yang terbesar itu saat kami tidak punya apa-apa dan kami dipilih Tuhan untuk mendirikan satu gereja, saudara, yaitu di tempat ini. Itu sama sekali nggak punya uang, saudara. Tapi kami punya iman yang besar. Saat kami punya iman, kami bergerak, terjadilah gereja ini. Beri kemuliaan buat Allah kita. Jadi bila saudara hari-hari ini punya masalah, punya beban, perbesar imannya, jangan perbesar masalahnya. Amin. Amin, saudara. Nah, apalagi sih kesukaan Tuhan? Siapa tahu yang tadi ketika ada iman. Yang kedua, apalagi kesukaan Tuhan? Yaitu orang yang mencintai Yesus dengan gila-gilaan. Nah, saya mau bertanya, siapa sih di sini yang mencintai Yesus dengan gila-gilaan? Apa sih tandanya mencintai Yesus itu gila-gilaan? Apa sih bedanya orang yang mencintai Yesus gila-gilaan dengan yang biasa-biasa saja? Yang pertama, saudara, orang yang mencintai Yesus gila-gilaan, dia tidak akan pernah datang terlambat beribadah. Amin, beri kemuliaan buat Allah kita. Ya iya dong, dulu waktu saudara pacaran, atau yang sedang pacaran, kalau janji jam 5, bisa nggak datangnya jam 6? Langsung diputusin. Nah, kalau kita itu gila-gilaan sama Tuhan, ibadah jam 9, itu jam 5 pagi kita sudah stay ya. Sudah persiapkan, sudah mandi, sudah sebelum jam 9 kita sudah duduk diam. Ya, mengundang hadirat Tuhan. Apalagi semua bedanya orang yang mencintai Tuhan gila-gilaan dengan yang biasa. Saat memuji, saat menyembah, itu akan nampak. Kalau pujiannya, aku diberkati. Ini yang gila-gilaan ini. Kalau yang biasa, aku diberkati, gimana saudara? Ya, apalagi bedanya orang yang gila-gilaan mencintai Tuhan dengan yang biasa. 1 minggu itu dia nggak cukup sekali ke gereja. Ya, sama dengan kita yang suka bakso, nggak mungkin seminggu sekali makan bakso. Yang suka ngopi nggak mungkin seminggu sekali minum kopi, pasti setiap hari. Amin. Iya, gitu juga. Orang yang gila-gilaan sama Tuhan gak cukup sekali seminggu datang ke gereja. Pasti berkali-kali, amin. Iya. Kalau ini hari Minggu datang ke gereja, udah nanti Rabu dia datang menara doa. Beri kemuliaan buat Allah kita. Iya, Kamis dia datang lagi menara doa. Jumat dia datang lagi doa malam. Sabtu dia ikut lagi yud. Amin. Itu tandanya orang gila-gilaan sama Tuhan. Gak cukup sekali. Saudara aja kalau gila sama seseorang, ya, jatuh cintanya itu luar biasa. Gak cukup sekali jumpa, ya. Pasti mau telepon, mau jumpa, ya kan? Begitu juga kita sama Tuhan. Apalagi semua bedanya orang yang gila-gilaan sama yang biasa. Orang yang gila-gilaan itu mau mengorbankan apa saja, saudara. Baik tenaga, baik waktu, baik dana, baik usaha, dia akan berikan semua buat Tuhan. Itu orang yang gila-gilaan. Walaupun orang bilang, gila lu, fanatik banget lu. Tiap hari ke gereja doa, nggak capek. Kan masih banyak kerja, lu kayak orang gak punya kerja lah. Tiap hari gereja doa. Nah itu, walaupun selalu dibully, walaupun selalu dikatakan fanatik, walaupun selalu dikatakan gila, ya itu gak masalah. Memang gila sama Tuhan. Amin. Amin. Saat kami memberikan rumah ini untuk gereja, semua saudara kami bilang kami gila. Ya udah gila kalian ya. Rumah 1 dikasih buat gereja. Anak masih mau sekolah. Kalian tuh udah gila ikut Tuhan, gak waras lagi. Gak apa-apa saudara. Ya, karena Tuhan itu meminta pengorbanan dari kita yang kita punya. Dia tidak akan minta apa yang tidak kita punya. Amin. Jadi kalau hari-hari ini saudara disuruh berkorban. Hari-hari ini saudara dituntut untuk gila-gilaan sama Tuhan. Ayo lakukan. Mungkin masih waktu yang diminta Tuhan. Berikan waktu saudara. Karena gak selamanya waktu ini milik kita. Amin. Ada kesempatan, mari datang doa. Ada waktu, mari menyembah dengan benar. Biarlah kita gila-gilaan.
Karena Tuhan lebih dulu gila-gilaan sama kita. Amin. Dia mati di kayu salib demi kita loh. Kita ini baru seberapa. Jangan sampai Tuhan Yesus bertepuk sebelah tangan. Dia cintanya sampai gila-gilaan, sampai mati buat kita. Lah malah kita diem gini. Gimana sakitnya cinta bertepuk sebelah tangan, saudara? Ada yang pernah ngalami cinta bertepuk sebelah tangan? Ada. Begitu kita mencintai dia, perhatian sama dia, sayang sama dia, waktu makan kita tahu, kesukaannya kita tahu, dianya malah gak mau tahu. Sakit enggak? Sakit. Begitu juga Tuhan Yesus. Sakit Pak Kardo? Sakit saudara. Tuhan Yesus sampai mati buat kita lah, kita cool banget sama Tuhan Yesus. Gimana? Tangan ini gak bisa bertepuk kalau sebelah, amin. Kaki ini gak bisa berjalan kalau sebelah. Harus selaras, amin. Mari gila-gilaan mencintai Tuhan. Kita mau lihat satu tokoh Alkitab yang gila-gilaan mencintai Tuhan. Yaitu dalam Markus 14 ayat 9 kita baca 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ya, apa yang dilakukan Maria ini kepada Yesus akan diingat, akan selalu diingat, saudara. Ini Maria, saat Yesus ada di Betania, Maria datang, dia membawa buli-buli berisi minyak narwastu yang harganya sangat mahal sekali. Ya, untuk mengumpulkan ini mungkin diperlukan gaji selama 1 tahun, saudara. Tapi Maria itu memberikan kepada Yesus. Saat dia gila-gilaan, selalu aja ada orang yang sentimen. Siapa yang sentimen? Judas. Dia bilang, aduh sayang kali, minyak itu diberikan kepada Yesus. Kalau dijual, disumbangkan ke fakir miskin kan lebih baik. Gitu juga kita, saat kita gila-gilaan selalu aja ada orang yang membuli kita, yang mengata-ngatai kita, tapi jangan didengarkan, amin. Hari ini seberapa gilakah saudara mengikut Tuhan? Mana lebih besar uang makan saudara sama persembahan saudara nanti? Persembahan, Jerik. Oh, haleluya. Iya, nyata, nampak ya orang yang gila-gilaan sama Tuhan. Persembahannya akan lebih besar daripada uang ngafenya. Karena dia tahu berkat yang diterima dari Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita hari ini gila-gilaan. Karena apa? Karena Tuhan lebih dulu gila-gilaan sama kita. Dia sampai mati di kayu salib demi kita. Amin. Jadi apa yang kita balas untuk cintanya Tuhan? Kalau kita pun selalu dingin, selalu gak respon. Amin saudara. Iya Bapak Ibu yang terkasih. Apa? Bagaimana caranya supaya kita bisa melangkah dengan Tuhan? Ya, sadari bahwa Yesus itu adalah roh. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa melangkah bersama Yesus? Tahu kesukaan Tuhan. Apa kesukaan Tuhan yang pertama? Iman. Yang kedua, gila-gilaan mencintai Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya.